Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan di Serambi Religius. Semoga ibu bapak, saudari-saudara umat beriman senantiasa dibawa ke dalam suasana yang penuh dengan kesejukan. Religiositas Anda semakin hari semakin bertumbuh dengan subur. Permenungan kita pada kesempatan ini, kita akan merenungkan bacaan-bacaan yang diambil dari Minggu Advent yang kedua. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya, bab 40 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 11. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Bacaan kedua diambil dari surat kedua Rasul Petrus bab 3 ayat 8 sampai dengan 14. Kita menantikan langit dan bumi yang baru. Sedangkan dalam bacaan Injil akan kita renungkan dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, Minggu Advent kedua adalah Minggu Kesetiaan dan Cinta. Minggu kedua ini memiliki arti sebagai suatu uraian benang kesetiaan dilandasi dasar cinta. Dan pada minggu kedua ini, lilin ungu dinyalakan mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Lilin kedua disebut juga sebagai lilin Betlehem, yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, akan lahir di dalam hati kita. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, menarik sekali merenungkan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Maka ada beberapa poin permenungan yang menjadi bahan refleksi kita bersama. Pertama, Tuhan membutuhkan utusan. Dan Tuhan hendak mengutusnya bukan lagi untuk menyiapkan jalan, melainkan untuk menunjukkan jalan. Bukan lagi menyiapkan jalan,
tetapi menunjukkan jalan. Bukan untuk menyerukan Tuhan akan datang, melainkan mengumandangkan bahwa Tuhan telah datang. Karena itu kita mesti mendengar dan mendatangi Tuhan. Sang utusan tidak mesti berseru di padang gurun. Cukuplah dia menghidupi sabda yang telah didengarnya. Maka pertanyaan kepada kita adalah, bersediakah kita menjadi utusan Tuhan? Kedua, menjadi pribadi yang rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, dan tidak arogan. Yohanes tampil sebagai pribadi yang populer pada zaman itu. Banyak orang mengaguminya dan mendengarkan dia, namun dia dengan kerendahan hati dan jiwa besar menjadi pribadi yang mengatakan bahwa saya hanyalah mempersiapkan jalan. Yang ketiga, mendengarkan suara Tuhan. Sekalipun berseru di padang gurun, banyak orang yang mendengarkan seruan pertobatan dari Yohanes. Mereka bergegas mendatangi dia dan memberi diri dibaptis serta mengaku dosa. Oleh karena itu, selama masa Advent juga ada kesempatan untuk menerima sakramen tobat dan sadar diri kita adalah orang berdosa, bersedia dan siap untuk diampuni. Dan yang keempat, mengakui Yesus sebagai Mesias, Allah yang agung. Yohanes memang seorang nabi dan merasa bahwa dia tidak pantas. Tugas dia hanya mempersiapkan jalan. Dan dia menyiapkan jalan, bukan untuk menunjukkan jalan. Dan dia, kalau sudah ada jalan, maka dia dipanggil untuk menunjukkan jalan itu. Karena kehadiran Yesus Kristus sudah diramalkan sebelumnya, maka setelah persiapan dia menunjukkan jalan kepada dia. Dia merasa tidak pantas, bahkan dikatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Betapa besar dan mulianya dia yang akan datang itu, sehingga ia harus merendahkan diri di hadapannya. Dan yang kelima, bersyukur bahwa kita dijadikan sahabat-sahabatnya. Yohanes yang adalah utusannya tetap merasa tidak layak untuk menjadi hambanya. Apalagi kita manusia yang adalah orang berdosa. Sadarkah kita bahwa kita perlu tampil sebagai hamba dari Tuhan yang kita sembah? Dia datang untuk menjadikan kita sebagai sahabat. Oleh karena itu, betapa bahagia kita untuk mendapatkan anugerah istimewa ini, menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Nah, ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, dengan demikian Minggu Advent kedua ini semakin menumbuhkan sekali lagi semangat kesetiaan kita atas dasar landasan cinta. Cinta kita kepada Tuhan tetap setia, mendapatkan nilai korelatif yang timbal balik. Kesetiaan penuh cinta karena Dia yang kita persiapkan, dan jalan yang kita lalui adalah sungguh benar, bahwa sesungguhnya Dia akan lahir di kota Bethlehem, dan pada hari penghakiman nanti Ia akan datang tampil sebagai Hakim Agung. Selamat memasuki
Minggu Advent yang kedua.